Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sama-sama belajar mengenai API Resource. Apa itu API Resource? Kita bisa lihat Laravel, saya gunakan versi 9, kemudian kalian klik ke Eloquent ORM, kemudian pilih API Resource. Di sini ada penjelasannya. Production when building an API, you may need transformation layer that sits between your Eloquent model and JSON responses that are actually returned to the application user. For example, you may wish to display certain attributes for the subset or user and not others, or you may wish to always include certain relationship in the JSON representation of your models. Eloquent resource class allow you to expressively and easily transform your models and model collection into JSON. Oke, gimana? Terus gimana generating resource-nya? Untuk mengenerasi resource class, kamu harus menggunakan format make resource. Lapisan command by default resource will be placed in the http resource directory of your application resource extensnya illuminate http resource JSON resource. Nah, ini cara membuat generating resource-nya. Oke, kalian copy aja ini, kemudian kita ke VS Code yang sudah kita buka project kita. Kemudian kalian buka terminal, saya sudah artisan search dulu, kemudian kita tinggal tulis php artisan make resource post. Ini belakangnya kita ganti karena kita membuat post resource. Kemudian kalian buat, maka dia akan muncul di bagian app, kemudian kalian buka controller, kalian buka http, kemudian di mana nih, ada di http, kemudian resource. Nah, di sini ada post resource. Oke. Kemudian apa lagi nih, kita lihat juga database kita juga sudah buka Postman. Kita lihat dari Postman, kemudian di bagian di bagian sini. Oke, ini enggak kita ubah. Nah, di bagian sini kita kan tadi sudah membuat file ya bernama post resource ya. Jadi maka di bagian post controller ini kita arahkan ke post resource. Ininya kita comment tag aja, kemudian return post resource collection $post. Nah, di bagian postnya tinggal kalian isikan. Ini square-nya kita kasih 4 bintang 4, kemudian return ID $this ID, title $this title, news content $this new content, kemudian create add, ini formatnya date format, dollar ini create add dibuat pada tahun, bulan, hari, waktu, kemudian ini mungkin detik ya, kurang tahu deh. Kemudian kalian bisa pergi ke bagian Postman-nya. Di sini kalian tulis kayak gini ya, http localhost, kemudian project kalian, kemudian public API, kemudian post table yang kalian buat. Kemudian tinggal kalian klik send, maka di sini akan muncul data yang sudah kita buat ya. Hanya data yang kita buat gitu. Nah, gitu. Sebentar, ini kok previewnya belum ya? Harusnya di belakang kayaknya. Di belakang. Kirain nggak ada. Oke, coba misalkan kita udah sih, kan di database cuma ada 4. Kita lihat database kita. Cuman ada ID, ada title, news content, create add, author. Apa aja sih, bentar. ID, title, news content, create add.
Autornya kok nggak ada, coba kita tambahin author ya. Coba dia tuh di antara news content dan created. Coba kita tambahkan ya. Apa ya, author ya, author, kemudian kita arahkan variabel ini, author, koma. Gimana, coba kita cek di Postman, kita send lagi. Oke, kita sudah bisa lihat ya di sini autornya 1. Tuh. Lihat previewnya harusnya udah nambah ya. Nah, author dan created karena dia mengikuti dari database. Oke, mungkin itu dulu. Oke, kita lanjutkan. Habis itu kita buat ini baru apa? Kita buat sebelumnya kita buat ini lagi, tadi saya buat PHP artisan make resource post detail resource. Nanti kita tambahkan author di dalam bagian resource ini. Oke, tinggal kita buat dulu fungsi functionnya. Public function show $id karena kita akan memberikan ID author. Kemudian $post fin or fail ID, kemudian return new post detail resource post. Jangan lupa kita juga akan tambahkan root di bagian web PHP yaitu API PHP. Sini kita kasih root post ID karena di sini kita tadi nulis ID, ya mana si ID? Ini kan di rootnya tulis ID juga. Kemudian post controller class show. Dari mana ini? Ini dari post controller yang ada function show-nya ini. Nah, kemudian kita balik ke bagian post detail resource-nya. Kan kita mau menambahkan author di sini ya. Sedangkan di bagian post resource ini kan nggak pakai author ya. Karena enggak kita masukin ID. Kemudian habis itu kalian lihat dulu ya database-nya, kan kita ada author ya di sini ya, tuh kita sudah lihat ada author di sini. Maka untuk post detail resource-nya kita tambahkan ya kan. Kemudian nggak ada yang banyak yang berbeda sih, itu doang. Kemudian kita pergi ke API network-nya. Nah, di sini kalian buat baru, ini folder atau file nih. Kalian buat file baru dengan nama show detail post. Nah, coba kalian kopikan dari bagian get post ini, kalian kopikan ini, kemudian kalau enggak kalian tulis dulu dah http /2 kali localhost, kemudian REST API public API dan post. Dan di sini saya sudah mengkopikan ke bagian show detail post. Nah, kemudian tinggal kalian try. Nah, maka datanya akan sama seperti sebelumnya. Sebentar, kok tidak ada. API post. Oh, dikasih ID-nya mungkin 1 atau 2 nih. Send. Nah, maka di sini ada author dengan ID 1. Kemudian coba kalau 2, ID 2 juga ada. Autornya tetap 1 ya, karena ini kan ngebacanya ID bukan author. ID 2 juga ini. Title-nya Kudanil. Karena kan kita buat 2 post ya, buat 2 post di database. Nah, ini ID-nya. Maka dia akan membaca ID-nya. Oke. Sampai situ dulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengatur relationship-nya. Kita ke bagian post PHP ini, kita buat function lagi, writer.
belongs to, kita kasih belongs to, jadi kembalikan variabel ini belongs to user class, author, dan ID. Kemudian kita sebentar, relationship, kemudian kita tambahkan author is ID dan writer this writer ini when loadednya lupakan dulu. Kemudian kita ke postman-nya lagi. Nah, di sini kalian try di bagian show detail postnya, kalian try. Kemudian di sini coba kalian kasih garis miring 1. Nah, ini kan relationship nih. Jadi user ID yang memiliki ID 1 itu siapa? Yang memiliki ID 1 itu si admin. Autornya 1 juga, autornya ke 1. Jadi 1. Nah, bagaimana jika kita pakai yang belakang? Kita punya 2 post ya. Yang kedua juga sama, kita title-nya aja yang beda ya, tapi user ID 2 juga punyanya author 1 dan ID-nya 1 gitu. Kita kan bisa lihat dari database kita nih di sini. Kita autornya sama ya, autornya sama, kemudian user ID-nya aja yang beda. Dan usernya juga baru 1, jadi ini masih punyanya dia gitu. Coba kalau misalkan di bagian get postnya kita copy, harusnya nggak muncul sih ya. Saya mau coba copy masuk ke sini, pastikan try. Bisa juga ya. Bisa juga. Oke. Selanjutnya kita ke bagian eager loading. Dengan menggunakan eager loading, jadi akan ngeloadnya nggak terlalu lama ya. Kita bisa menambahkan di bagian post detail resource ini, di bagian writer kita kasih when loaded. Jika misalnya di bagian salah satu post kita mau memunculkan writer, sedangkan di post yang lain kita nggak mau memunculkan writer, maka kita bisa menggunakan when loaded writer. Kemudian di bagian functionnya ini kalian bisa tulis writer ID username. Ini untuk memunculkan bagian yang ingin kita munculkan. Kita tadi kan sudah lihat nih, bagian yang kita munculkan cuman ada user ID dan name. Di sini bisa kita hapus ya. Bisa kita coba misalnya semuanya kita masukin nih. Kalian bisa kita lihat nih, kita hapus nih ID sama username, kita hapus dari situ. Ini kita send, maka dia akan munculkan semuanya, ada ID, email, username, first name, last name gitu ya. Makanya kita hanya ngambil ini aja, ID sama username gitu. Kita lihat, kita refresh lagi, maka dia akan memunculkan ID dan username aja gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.